Ya, oke. Sengaja saya potong-potong videonya biar tidak terlalu panjang, tidak bosan. Nah, ini tidak masuk akal. Masa nilainya 90, 90, 90, 90 dan ini cuma 54, berarti ada yang salah dengan rumus kita. Nah, salahnya adalah kita menggunakan count A. Kenapa kita salah menggunakan count A? Karena bagian-bagian ini tidak kosong. Coba lihat, di sini ada input nilai BF7, ini juga tidak kosong, tidak kosong, tidak kosong. Sedangkan count A, dia menghitung segalanya. Selama dia tidak kosong, maka count A akan tetap menghitung itu bagian dari bernilai. Contoh, kita kasih lihat buktinya. Ini kalau kita bikin count A, hitunglah berapa bagian di sini yang terisi. Tetap dihitung 13. Padahal kita cuma punya 6 KD, yang ini tidak ada isinya. Tidak ada nilainya, tapi ada isinya, yaitu rumus ini. Oleh karena itu, kita tidak menggunakan count A. Kita pakai count saja. Karena ini rumus, kalau menggunakan count tidak dihitung. Count hanya menghitung sel yang berisi bilangan. Jadi kalau kita bikin count sel dari sini sampai ke sini, nanti hasilnya tidak 13. Hasilnya hanya 8. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Berarti rumus ini kita ganti. Jadinya jumlah dari seluruh angka yang ada di sini kita bagi dengan count saja jumlah sel yang terisi angka. Dari sini D8 sampai dengan P8. Enter. Jadi, sekarang nilainya masuk akal. Nah, tapi kita ketemu lagi dengan ini. Pembagi tadi, tidak masalah. Kita selesaikan. Sama tekniknya menyelesaikannya. Jika pembaginya 0, nah, jika count atau jumlah kolom dari sini, banyaknya kolom dari sini sampai ke sini, itu nanti sama dengan 0, maka isikan saja kosong. Kalau tidak sama dengan 0, hitunglah jumlah nilai tadi. Hitung. Oke. Sekarang kita tarik ke bawah. Di drag pembagi nolnya hilang. Ini sel akan berisi kosong. Kita dapat nilai akhir dari peserta didik tadi. Aplikasi kita sejauh ini sudah berjalan. Nanti berikutnya kita akan coba untuk menganalisis. Oke, pertanyaannya, bagaimana jika nilai akhir itu diperoleh dari nilai rata-rata KD tambah taruhlah rata-rata KD dia 50%, atau UAS nanti kita maunya dia 50%. Rata-rata KD ini 30%, baru UTS 20%, dan UAS 85%. Ya gampang saja, itu tinggal logika rumus aja kita bikin. Rata-rata KD kan bisa dihitung. Sum, rata-ratanya dulu ya. Sum, ingat kita pakai tanda kurung, biar karena operasinya akan banyak. Ini jumlah dibagi dengan count. Sorry, kita panjangkan saja dia rata-rata KD, anggap saja kita tidak tahu berapa KD yang aktif. Jadi sama dengan sum jumlah nilai dari keseluruhan sampai ini yang ada KD-nya dibagi dengan banyaknya KD. Banyaknya KD itu berarti banyaknya kolom ini yang terisi angka count. Banyaknya kolom ini yang terisi angka. Oke. Itu kita kalikan dengan misalnya 20%, berarti kali dengan 0,2. Nah, baru hasil perkaliannya, berarti ini pasang lagi
Di sini saja rumusnya kita pindah ke atas, pasang lagi. Hasil perkaliannya itu nanti ditambahkan nilai UTS. Nilai UTS ini kita ambil 0,3% tambah dengan 0,3%, 0,3 atau 30%. Nilai UAS kita kali dengan 0,5 atau 50%. Jadinya dia 86. Tarik ke bawah rumusnya. Itu dia nilai. Kalau misalkan kita pakai 50% dari sini, 30% dari sini, dan 20% dari nilai rata-rata kali. Sebenarnya sih nilai akhir ini bisa kita rumusnya bisa kita bikin sendiri sesuai dengan logika yang kita mau. Ini saya ambil rata-rata seluruh nilai. Ini saya ambil 50%, 3%, dan 20%. Nanti tinggal kalau paham cara rumusnya, kita bisa membuat rumus kita sendiri. Bagaimana membuat nilai akhir. Atau kalau kita menambahkan kolom kehadiran di sini, mengkonversi kehadiran ke dalam bentuk angka pun bisa. Nah, nanti silakan dikembangkan masing-masing. Sampai di sini aplikasi kita sudah berjalan. Nanti bagian berikutnya kita akan membuat analisis dari aplikasi kita ini. Oke.